Pesawat Jeju Air Boeing 737-800 ini mengalami kecelakaan di Bandara Muan, Korea Selatan Minggu pagi tadi. Penyebab ataupun pemicu sementara dari kecelakaan ini disebut terjadi akibat gagal saat pendaratan. Apakah benar? Kami akan hadirkan analisa dari pilot senior. Ada Kapten Hanafi Herlim. Selamat malam, Cap. Selamat malam, Mbak. Sehat, Cap? Alhamdulillah sehat. Oke, saya hadirkan langsung Kapten Hanafi Herlim. Kita akan analisa bersama karena memang video dari kecelakaan pesawat Jeju Air ini juga beredar di media sosial dan juga viral. Kalau dari analisa Anda, kecelakaan ini terjadi apakah memang benar gagal pada saat pendaratan? Ada yang mengatakan bahwa terjadi tabrakan burung begitu. Peringatan darurat yang sempat keluar. Seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengira bahwa pesawat ini kejadian atau kecelakaannya bukan karena burung, tapi karena kerusakan dari sistem pesawat itu sendiri. Biasanya kalau misalnya pesawat landing tanpa roda, kita sebut belly landing, landing dengan perut. Itu karena apa? Karena hidroliknya rusak. Karena landing gear itu dioperasikan oleh hidrolik. Tapi karena berita terupdate-nya saya dapat lagi, ternyata bukan kerusakan dari hidrolik. Pesawat itu sebenarnya sudah mau mendarat. Pada saat kira-kira sekitar 600 atau 700 feet, posisi sudah di final. Dengan kata lain, pilot sudah siap untuk mendaratkan pesawat, sudah final configuration itu sudah komplit semuanya. Landing gear sudah turun, flap sudah turun, semuanya sudah oke, tinggal landingnya saja. Tapi pada saat itu, ternyata benar-benar terjadi bird strike. Tabrakan burung. Jadi tabrakan burung yang mengakibatkan dua engine-nya kemungkinan besar 99% di dalam analisa saya, dua engine-nya mati. Kenapa seperti itu? Karena pada saat terjadi bird strike, sudah mau landing, sudah clear to land, terjadi bird strike, lalu pilot sadar bahwa terjadi kerusakan yang hebat, karena yang namanya blade dari mesin tadi, itu kalau ketabrak burung, dan burungnya itu bukan satu, mungkin banyak. Kalau sampai terjadi seperti itu akan mempengaruhi gagalnya engine pesawat itu sendiri. Jadi pada saat si kaptennya merasa terjadi bird strike, dia langsung ambil kesimpulan untuk go round. Go round itu apa? Go round itu pada saat posisi meluncur, mau mendarat atau naik approach, lagi. Dia naik lagi seperti begini. Dan pada saat dia ngambil keputusan untuk go round, dia perintahkan kepada co-pilotnya, gear flaps. Artinya, landing gear-nya up, lalu flapsnya juga dinaikkan lagi. Seperti itu. Nah, pada saat landing gear up, sudah traveling menuju up, dan flapsnya juga sudah traveling menuju ke minimum, dia open power, maksimum full open power, tidak ada powernya. Loss gitu ya? Loss power. Jadi kemungkinan besar dua engine mati pada saat itu. Kalau cuma satu engine yang mati, nggak ada masalah. Dengan satu engine, dia masih bisa untuk go round. Masih bisa untuk terbang lagi. Tapi kenapa pada saat itu dua-duanya loss? Anda bisa bayangkan, pada saat 600 feet posisi sudah mau landing, lalu terjadi seperti itu, dia perintahkan untuk go round, gear up, gearnya sudah up, open power nggak mau, akhirnya apa? Pilot harus berpikir keras, cepat, dengan cara mendaratkan pesawat itu. Tanpa power, tanpa landing gear. Pertama saya pikir, si pilot ini atau pesawat ini terjadi dari atas sudah gagal. Landing gear-nya nggak mau turun. Jadi emergency itu ada dua macam. Emergency landing. Ada premeditated, ada unpremeditated. Artinya emergency landing yang direncanakan, berarti sudah dipersiapkan semuanya. Towernya sudah dikasih tahu, tolong persiapkan Blanwir-nya, pemadam kebakaran, ambulans, dokter, dan lain sebagainya. Itu sudah disiapkan semuanya. Itu kalau seandainya landingnya ataupun emergency-nya itu sudah dipersiapkan. Ini tidak dipersiapkan sama sekali. Bahkan dia nggak tahu kalau dia akan melaksanakan emergency landing. Bisa dibayangkan, sudah posisi mau landing gear-nya di-up-kan memang tujuannya memang begitu, supaya tidak menimbulkan drag pada saat go round.
Dan ternyata pada saat itu lost power atau powernya tidak ada sama sekali karena bird strike. Dan dia berpikir harus do something dengan cara apa? Melandingkan pesawat itu. Pada saat dia melandingkan pesawat itu, katanya lagi ada rumah di depannya. Jadi pada saat itu ada pemukiman ya. Ada rumah, entah bagaimana, mungkin dia naikkan lagi atau dia geser sedikit sehingga pada saat posisi landing itu tidak center line. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa pilot-pilot ini banyak pertimbangan begitu ya untuk memutuskan landing yang tadinya ada banyak perumahan ini sehingga diputuskan mencari titik yang lebih aman begitu ya? Betul. Oke. Nah pada saat... Tapi keputusan yang diambil oleh pilot, analisa Anda, apakah sudah tepat begitu untuk memutuskan emergency landing tadi? Sangat tepat. Dia tidak berpikir itu adalah emergency landing. Bagaimana caranya mendaratkan pesawat ini tanpa power? Karena kedua engine tadi sudah lost. Itu informasi yang saya dapatkan terakhir tadi jam 5 atau jam 4 kurang lebih ya, jam 4 sore. Karena apa? Saya punya teman orang Korea. Dan Korea itu adalah pilot Korea. Okay. Jadi kemungkinan dia punya link, dia punya teman juga bahwa kejadian seperti ini, dia informasi dapat dari pilot juga atau dari komunitas dia. Dan ini sangat bisa dipercaya. Tadinya saya pikir bukan bird strike. Bird strike itu tidak akan mengganggu operasi landing gear. Ya. Tidak akan mungkin. Gak ada hubungannya antara bird strike dengan landing gear. Ternyata bird strike itu mengakibatkan engine-nya menjadi mati. Flames out. Oke. Tapi mungkinkah ada faktor lain begitu yang berpengaruh pada engine tadi selain adanya bird strike, mungkin dari kondisi pesawatnya sebelum diterbangkan ataupun pada saat di tengah jalan ada sistem error begitu, Cap? Saya jamin tidak ada sama sekali, apalagi kalau ada sejarah before terjadi kerusakan seperti apa. Dan saya yakinnya Korea itu betul-betul sangat bagus sekali dalam hal maintenance-nya. Sangat sempurna sekali. Saya 6 bulan sekali ke Korea untuk melakukan prof check, ujian di simulator. Jadi saya tahu sekali Korea itu dalam hal safety itu tinggi sekali. Tidak akan mungkin hal itu terjadi. Ini betul-betul tiba-tiba terjadinya pada saat di final approach terjadi bird strike, mengakibatkan 2 engine-nya mati. Oke. Penyebabnya ini kan dugaan sementara karena bird strike tadi ya. Apa yang mungkin bisa diantisipasi begitu? Apakah mungkin juga dari Korea Selatan punya teknologi untuk bisa mengatasi permasalahan bird strike ataupun ada peringatan yang bisa membantulah penerbangan pada saat pilot mengalami situasi seperti itu, Cap? Yang bisa diantisipasi adalah bagaimana caranya mengusir burung itu di airport. Dan yang saya pernah dengar, di airport itu ada suatu alat yang mengeluarkan suara di mana suara itu ditakuti oleh burung. Jadi semacam sirene, di mana sirene itu keluar dan burung bisa mendengar suara sirene itu, dia lari. Itu bagus sekali. Itu untuk mengusir burung supaya menjauh dari airport. Supaya jangan mengganggu traffic mau take off atau mau landing dari pesawat. Dan ini terjadi. Dan kasus seperti ini terjadi di Hudson River pada pilot Kapten Sully yang sudah kita tonton beberapa tahun yang lalu. Terjadi 2 engine mati, kena bird strike, akhirnya landing di Hudson River, mendarat di sungai, dan beruntung selamat semuanya. Tapi karena ini sangat singkat sekali, 600 feet, bayangkan mau ngambil keputusan mau landing di mana, terpaksa landingnya di runway. Jadi kalau misalnya dia tidak center line, wajar saja. Ada istilah namanya unstabilized approach. Unstabilized approach itu harus melakukan go round. Artinya pada saat approach tidak pada porsinya, tidak pada presisinya. Dan itu yang terjadi unstabilized approach. Dan itu tidak disengaja, tidak dikehendaki. Mungkin nggak sih tabrakan burung ini juga bisa terjadi di Indonesia? Kalau dibilang mungkin, sangat mungkin. Tapi sejauh ini saya hampir nggak pernah dengar kalau yang namanya di Indonesia terjadi bird strike pada saat landing yang mengakibatkan menjadi celaka, itu hampir tidak pernah dengar. Di Indonesia? Di Indonesia. Oke, kenapa, Cap? Karena relatif
burung-burung di Indonesia ini kecuali di salah satu tempat ya, saya nggak perlu sebutkan di airport mana, itu burung bangau. Ya. Burung bangau besar sekali, tingginya mungkin setinggi ini. Dan itu besar sekali, dan itu banyak sekali di airport. Oke. Karena kita pada saat terbang, kita nggak tahu kan kalau ada sirine tersebut untuk mengusir burung. Tapi yang jelas beberapa airport di Indonesia, burung banyak. Tapi tidak sebanyak di Perancis. Oke. Di Perancis itu burung dara, banyaknya luar biasa. Di waiting room itu penuh dengan burung dara. Dan itu sangat mengerikan. Burung dara itu kan besar sekali. Ya. Satu ekor saja sudah bisa menyebabkan terjadi masalah dengan engine. Apalagi lebih dari satu ekor. Nah kasus ini yakin lebih dari satu ekor dan yakin 2 engine yang kena. Lagi-lagi kalau cuma satu engine yang mati, satu engine-nya itu masih hidup, masih bisa go round. Dan masih bisa selamat. Oke. Apa yang bisa kita petik atau kita pelajari lah akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi di Korea Selatan, Cap? Untuk Indonesia begitu? Ya satu-satunya jalan dalam kasus untuk avoid ataupun mencegah terjadi kecelakaan ini dengan cara menghindari burung, tapi kita nggak bisa. Pilot kan nggak bisa menghindari burung. Ya. Pada saat kita mau landing, ada burung di depan. Saya sering kali juga pada saat terbang pesawat Twin Otter, kebetulan burungnya itu tidak terlalu besar dan kena windshield, kaca depan saya. Sehingga kaca depan saya itu penuh dengan bulu-bulu dan darah. Itu cuma satu ekor dan kena kaca pada saat itu. Karena pesawatnya baling-baling, kalau dia kena baling-baling, dia langsung mati dan langsung terpental. Tapi kalau pesawat jet itu kan ada penampangnya, ada blade-nya di dalamnya. Pada saat burung masuk, kena blade-nya itu menjadi masalah buat engine-nya. Memberikan kerusakan yang begitu besar ya? Besar sekali. Baik, tentunya mudah-mudahan ya tidak terjadi di Indonesia. Kita bisa ambil pembelajaran dan juga seperti yang disampaikan oleh Cap Hanafi. Mudah-mudahan ini juga bisa segera terungkap ya penyebab dari kecelakaan ini. Terima kasih banyak Cap Hanafi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Cap, sehat selalu. Selamat malam.